이게 끝인가 봅니다. Halo semua, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat semua. Di video kali ini, Mang Suib akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Komitmen yang dirilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Kang Dae-ho yang diperankan oleh salah satu rapper Korea bernama Top. Demi membebaskan adiknya, Kang Dae-ho pun rela ditugaskan menjadi agen mata-mata di Korea Selatan. Sebelum lanjut ke ceritanya, sobat sekalian klik dulu tombol subscribe-nya dan tekan like jika video ini menarik bagi kalian. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Ke pasar beli es tong-tong. Selamat menonton. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang agen mata-mata bernama Lee Young-ho yang sedang berada di sebuah kedai mie ayam milik nenek Huang yang seorang pensiunan agen mata-mata juga. 자, 내 잔 받으라. Di sini Lee Young-ho ingin berpamitan kepada nenek Huang karena tugasnya sebagai mata-mata sudah selesai. Jadi dia akan pulang ke Korea Utara untuk menemui keluarganya. 가문 여기 다 있고. Namun sesampainya Lee di dermaga, Lee dikepung oleh anggota kepolisian. Lee pun disuruh untuk menyerah. Namun ketika Lee hendak mengambil sesuatu di dalam saku jaketnya, Lee pun tewas di tempat. Adegan pun berganti ke sebuah camp militer, di mana tempat anak Lee Young-ho, Ri Myung-ho dan adik perempuannya Ri Hye-in ditahan. Di sini Ri Myung-ho ditawari oleh Kolonel Moon untuk dibebaskan bersama adiknya, dengan syarat Ri Myung-ho mau menjadi agen mata-mata di Korea Selatan. Dan disinilah awal film pun dimulai. Scene pun berganti ke Korea Selatan 2 tahun kemudian. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang agen Korea Utara yang bernama Big Diaper yang ditugaskan untuk membunuh agen mata-mata yang membelot dari Korea Utara. Pertama, ia membunuh seorang agen mata-mata yang sedang rebahan. Kemudian dilanjutkan dengan agen Kim yang sedang berada di lift. Myung-ho pun sampai di Korea Selatan, dan di sini ia berganti nama menjadi Kang Dae-ho dan menjadi agen mata-mata. 강대호, 네. 19살입니다. 경위를 조사받은 뒤 하나원 적응 교육을 받게 됩니다. Di Korea Selatan, Kang tinggal dengan pasangan suami istri yang merupakan agen mata-mata dari Korea Utara juga. 내일 일찍 일어나야 돼. 여기 학교에선 공부 많이 시키거든. 새벽부터 야자까지. Keesokan harinya, Kang Dae-ho menyamar menjadi seorang siswa SMA Negeri 6 Lubuk Saung di Korea Selatan. Di hari pertama bersekolah, Kang Dae-ho menjadi korban bullying kelompok siswa nakal di sekolah. Awalnya, korban bully adalah seorang siswi yang bernama sama dengan adik Kang Dae-ho, yaitu Hye-in, yang duduk di sebelah Kang Dae-ho. Namun, ketika salah seorang siswa merangkul Kang pun langsung melepaskan tangannya. Seketika itu, Kang pun langsung diajak ke atas gedung sekolah untuk dipukuli. Di sini, ketua siswa nakal mengambil dompet Kang. Pada saat dia mengeluarkan foto keluarga Kang dari dompet, Kang pun langsung merebutnya. Dan di saat Kang tidak bisa lagi menahan emosinya, Pak Guru Suib datang untuk membubarkan. Sepulangnya dari sekolah, Kang Dae-ho menerima sebuah paket dari Korea Utara. Paket tersebut berisikan handphone. Tak lama setelah itu, Kang Dae-ho pun mendapatkan telepon dari sang kolonel. Sang kolonel memerintahkan Kang Dae-ho untuk membunuh si Big Diaper dan menyuruh Kang Dae-ho pergi ke apotek dan toko kue. 필요한 물건부터 챙기고 복도장을 찾아옵시다. Sesampainya Kang Dae-ho di apotek dan toko kue, Kang lalu diberi ponsel dan kue yang berisi pistol oleh abang kue, yang ternyata anggota agen mata-mata juga. Setelah itu, Kang langsung menuju ke sebuah apartemen milik temannya Mang Suib. Di sini Kang Dae-ho langsung memukul temannya Mang Suib dan menanyanya di mana Big Diaper berada.
Temannya Mang Sueb pun baru memberitahu kalau ada seorang tukang daging yang melihat si Big Diaper. Itu pun setelah kakinya ditembak oleh Kang Daiho. 두성 알죠? 난 몰라. Namun, ketika Kang Daiho beranjak pergi, temannya Mang Sueb langsung memukul Kang Daiho dengan kursi. Alhasil, temannya Mang Sueb pun tumbang oleh Kang Daiho. Keesokan harinya di sekolah, Hien sedang dibuli oleh siswa nakal. Melihat itu, Kang Daiho pun langsung membantu Hien. 잘해봐 연병. 연병과 따의 사. Sepulang sekolah, Kang Daiho langsung menemui tukang daging, yang dimana si tukang daging ini adalah temannya teman Mang Sueb kemarin. Di sini, si tukang daging memberikan nomor plat mobil si Big Diaper setelah diancam oleh Kang Daiho. Tapi, tiba-tiba si tukang daging menyerang Kang Daiho dengan menggunakan gancu dagingnya. Namun, lagi-lagi dan lagi Kang Daiho bisa melumpuhkannya. Singkat cerita, Kang Daiho pun menemukan mobil si Big Diaper dan terjadilah kejar-kejaran. Tepat pada saat lampu merah, Kang Daiho langsung menembakkan pistolnya ke si Big Diaper. Namun tembakannya meleset setengah senti. Tak lama kemudian, si Big Diaper pun menabrak pembatas jalan. Namun, Kang Daiho mengurungkan aksinya karena melihat banyaknya orang yang memperhatikan kejadian tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Kang Daiho tak sengaja melihat Hien yang sedang digiring ke suatu ruangan oleh siswa nakal. Di sini mereka langsung merebut uang milik Hien. Namun pada saat Hien melawan, bajunya malah sobek. Seketika itu Kang Daiho pun datang dan dia pun langsung diserang. Dan dengan mudahnya mereka pun dikalahkan oleh Kang Daiho. Keesokan harinya, karena kejadian kemarin, Hien pun tidak masuk sekolah dan menyebabkan Kang Daiho melamun. Pada saat Kang Daiho melamun, Pak Sueb datang hendak memukul Kang Daiho. Dengan refleksnya, Kang Daiho menangkis dan hampir mematahkan tangannya. Sepulang sekolah, Kang Daiho langsung ke tempat Hien bekerja. Namun, Hien sudah berhenti bekerja dan pindah ke tempat lain. 학교 그만두고 뭐 다른 일 할 거라 그랬는데. Esok harinya Hien malah mendatangi Kang Daiho di sekolah. Ia meminta bantuan kepada Kang Daiho untuk berpura-pura menjadi kakaknya dan sebagai jaminan agar Hien bisa diterima kerja di tempat latihan balet. Kemudian mereka berdua berjalan-jalan. Hien pun bercerita kepada Kang Daiho kalau dia adalah sebatang kara dan kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Dan disinilah awal mula kedekatan mereka berdua. 어차피 부모님도 다 돌아가셨고 다른 가족도 없거든. Di waktu yang bersamaan, si Big Diaper ternyata sudah mengetahui tempat tinggal Kang Daiho. Kemudian Big Diaper langsung menjarah harta dan membunuh kedua orang tua angkat Kang Daiho. Big Diaper pun menunggu kepulangan Kang Daiho dengan harapan bisa membunuhnya. Dan ternyata si Big Diaper lah yang mati dibunuh oleh Kang Daiho. Lalu Kang Daiho pun meledakkan rumahnya dan pergi. Ternyata Kang Daiho pergi ke kedai mie ayam Nenek Huang, di mana sesampainya di sana Kang Daiho pun langsung pingsan akibat kelelahan. Keesokan harinya rumah Kang Daiho pun diperiksa oleh anggota kepolisian, di mana seorang polisi bernama Chang Jungmin menemukan nama di baju Kang Daiho yang terbakar. Dan disitulah akhirnya identitas Kang Daiho diketahui oleh pihak kepolisian. 김수남이 입양한 탈북자입니다. Dan scene berganti lagi ke kedai mie ayam Nenek Huang, di mana si Kang Daiho sedang makan mie. Mereka berdua pun lalu bercerita tentang masa lalu mereka.
Dan pada saat Kang Daiho menunjukkan foto keluarganya ke Nenek Huang pun langsung tahu kalau Kang Daiho adalah anak dari Lee Yung Ho. 이분이 너희 아버지가? Singkat cerita, Kang Daiho mendapatkan paket lagi yang berisi handphone. Tak lama kemudian, Daiho pun mendapatkan telepon dari Kolonel Moon. Dia menugaskan Daiho untuk menyelesaikan misi terakhirnya, yaitu membunuh si Big Diaper dan mengambil kembali berlian hasil jarahannya. Dan kemudian Kang Daiho dikirimi video adiknya, yang dimana itu membuat Daiho bertekad untuk menyelesaikan misi terakhirnya tersebut. 원장은 오라버니가 온다고? 오면 주려고 내가 이거 열심히 뜨고 있다. Kemudian, keesokan harinya Kang Daiho langsung pergi menuju tempat di mana anak buah si Big Diaper akan melakukan transaksi jual beli berlian hasil jarahannya di rumah orang tua angkat Kang Daiho sebelumnya. Di sini, Kang Daiho pun langsung menghabisi mereka dan mengambil kembali berlian tersebut. 네네. Malam harinya, Kang Daiho kembali ke kedai mie ayam Nenek Huang untuk mengucapkan salam perpisahan. Dan Kang Daiho juga menemui Hien untuk terakhir kalinya, sebab ia akan kembali ke Korea Utara. Namun, setibanya di dermaga, Daiho malah ditusuk oleh laki-laki yang akan mengantarnya pulang ke Korea Utara. Dan laki-laki itu bilang kalau tidak ada agen yang bisa pulang ke Korea Utara. Seketika itu pun Daiho melawan dan menusuk pria tersebut hingga tewas. 너로 돌아간 기술자는 없다. Di waktu yang bersamaan juga, tukang apotek dan mamang-mamang kue yang merupakan rekan Kang Daiho sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Juga Nenek Huang yang sedang dikepung oleh anggota kepolisian. Karena melihat Kang Daiho ternyata belum pergi, Nenek Huang pun berteriak menyuruh Kang Daiho untuk pergi. Dan akhirnya, di saat Daiho yang sudah kelelahan dan dengan luka tusukan di tubuhnya, ia pun memutuskan untuk pergi menemui Hien. Hien pun kemudian merawat Kang Daiho. Pada saat Daiho tidur, muncullah berita di TV yang mengatakan bahwa Kang Daiho adalah seorang buronan. Hien pun langsung mematikan TV tersebut. 고등학생으로 위장해 내려온 난파 간첩이며 박기택은 공구상으로 위장하며 Keesokan harinya, Hien menyelimuti Kang Daiho yang masih tertidur dengan posisi duduk. Kemudian Hien pun keluar untuk belanja sayuran. Namun, ketika Hien berbelanja di supermarket, ia didatangi polisi Youngmin. Polisi Youngmin tahu kalau Hien adalah teman sekelasnya Kang Daiho di SMA. Polisi Youngmin pun menggali informasi ke Hien. Namun, Hien pura-pura tidak mengetahuinya. 그게 잘 몰라요. 마지막으로 본 건 Singkat cerita, Kang Daiho menerima telepon dari Kolonel Moon. Kolonel Moon mengatakan kalau dia berada di Korea Selatan bersama adiknya Daiho. Dan Kolonel Moon menyuruh Daiho untuk menyerahkan berliannya dengan imbalan kalau adiknya akan dibebaskan. 화사님, 그 지금 시간 장소 정하고 다시 연락하겠어. Kang Daiho pun langsung menemui Kolonel Moon dan ia meninggalkan surat untuk Hien. Daiho berpesan agar Hien bisa menjaga adiknya nanti. Kemudian Hien memutuskan untuk menelpon polisi Youngmin untuk mengatakan kejadian tersebut. Dan Kang Daiho pun sampai ke sebuah parkiran tempat yang telah ditentukan oleh Kolonel Moon. Di sini Daiho pun melihat adiknya di dalam mobil dengan tangan yang terikat. Di saat Daiho akan menyerahkan berlian tersebut, tiba-tiba dari belakang terlihat anak buah Kolonel Moon hendak menembak Daiho. Namun polisi segera datang dan menembak anak buah Kolonel Moon tersebut. Kemudian terjadilah tembak-tembakan antara polisi dan anak buah Kolonel Moon. Adik Daiho pun dibawa kabur. Pada saat Daiho hendak mengejarnya, ternyata mobil tersebut sudah dikepung polisi. Dan Daiho yang melihat itu pun langsung kabur.
Kemudian adik Daiho pun dibawa oleh polisi ke tempat yang aman. Sedangkan Hye-in yang hendak dihantar ke tempat yang aman tiba-tiba diculik oleh anak buah Kolonel Moon. Dan Daiho pun harus menukar Hye-in dengan berlian tersebut. Sebelum membebaskan Hye-in, Kang Daiho menelpon polisi untuk diizinkan berbicara dengan adiknya. Di sini Daiho mengatakan kepada adiknya untuk menunggu sebentar lagi dan dia akan menyerahkan diri setelah urusannya selesai. 그만 맞추고 Kang Daiho pun tiba di tempat Kolonel Moon. Namun, pada saat Kang Daiho hendak memberikan berlian kepada Kolonel Moon, Daiho malah melemparkan berliannya ke atas. Dan terjadilah adegan tembak-menembak yang mengakibatkan Daiho terkena tembakan di bagian bahunya. Di saat Kang Daiho sudah dikepung, Kang Daiho pun langsung melemparkan mercon yang sudah disiapkannya. Seketika itu pula, di saat mereka hendak keluar, Kang Daiho ditarik oleh anak buah Kolonel Moon. Daiho pun menyuruh Hye-in untuk pergi, dan Kolonel Moon pun ternyata masih hidup. Tiba-tiba polisi Youngmin pun datang lalu mengacungkan pistolnya ke Kolonel Moon. Dan terjadilah tembak-menembak antara Kang Daiho dengan Kolonel Moon. Kolonel Moon tewas di tempat, sedangkan Kang Daiho meninggal di dalam perjalanan menuju rumah sakit. 미안하다. Singkat cerita, Hye-in pun mengajak adiknya Kang Daiho untuk jalan-jalan. Dan film pun selesai, ending yang sangat menyedihkan. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Aku Mang Suib, kru yang bertugas dari cabang Malaysia dan berkantor pusat di Lubuk Saung, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, jangan semangat, tetap menyerah karena hidup cuma sekali. Teruslah rebahan dan menjadi beban keluarga.